Setelahnya saya juga merasa aneh, kok cuma sadar napas, tapi saya tersadar. Tersadar? Maksudnya Iya, bagaimana? tersadar. Tersadar dari kesalahan. Sebenarnya bukan kesalahan sih, apa yang saya rasakan itu. Jadi kemarin kan saya tidak sadar, ya karena saya terbelenggu karena masalah itu, Pak Aksan. Jadi tersadar. Tersadar itu Ini berupa perasaan lega, bahagia, atau bagaimana? lega, bahagia, damai. Jiwa saya terasa terbang. Makanya waktu itu saya langsung nyanyiin lagu Iwake Omak El. Yang pertama saya maafkan orang-orang yang telah membuat kesalahan kepada saya, orang-orang yang telah mendolimi saya bebaskan, saya doakan almarhum suami. Terus saya juga minta maaf ke anak-anak yang telah jadi imbas dari kemarahan saya. Terus jiwa saya waktu itu tenang, saya terus ikuti prosesnya RSN karena memang terasa sekali manfaat dari sadar napas itu. Banyak sekali keajaiban. Saya juga merasa aneh. Kenapa ya ini padahal cuma olah napas? Kenapa ya padahal ini cuma sadar napas? Tapi efeknya sangat luar biasa. Saya waktu itu 3 minggu ke belakang, saya ikuti 7 cakra yang sadar napas 7 cakra. Ketika informasi menempel di telinga, tiba-tiba teman saya itu mengabari bahwa saya itu udah ditalangin ONH, bayar ongkos naik haji. Tahun sekarang berangkat. Padahal saya belum daftar. Belum daftar, tidak pernah punya rencana naik haji, tiba-tiba tidak punya uang lagi. Halo, Assalamualaikum Bu Yati. Waalaikumsalam Pak. Ya, apa kabar Bu Yati? Alhamdulillah baik. Ya, sehat ya. Iya, alhamdulillah. Ya Bu Yati, luar biasa ya kisah kehidupan yang Ibu jalani, dan setelah masuk di RSN Ibu mendapatkan keberkahan yang luar biasa, rezeki berdatangan sampai itu mengherankan gitu ya. Nah, tetapi satu masalah yang sangat berat Ibu pernah lewati, yaitu perusahaan Ibu yang dikelola bersama suami, ternyata uang perusahaan dikorupsi sampai sebesar 2,3 miliar oleh suami sendiri, Bu. Nah, bagaimana itu ceritanya, Bu Yati? Berawal dari saya juga tidak tahu ya. Ini tertutup, suami terbuka setelah tertutup. Ceritanya suami itu menikah lagi. Selama 8 tahun tidak saya ketahui, dan setelah mempunyai 2 anak. Semua terbongkar setelah suami meninggal, dan ketika HP-nya saya pegang, terus saya audit keuangan, ternyata uang yang terpakai sama beliau 2,8 M. Saya begitu terpuruk ya? Waktu itu. Jadi uang 2,8 M, uang perusahaan itu digunakan untuk kepentingan pribadi suami ya? Iya betul. Dipakai untuk membiayai bisnisnya juga. Ya, ditambah lagi dengan beliau menikah selama 8 tahun dan sudah punya 2 anak tanpa Ibu ketahui. Iya betul. Nah, apa yang Ibu rasakan
atau apa yang terjadi saat itu pada ibu ketika membaca pesan-pesan yang ada di handphone milik suami? Saya sebenarnya tidak percaya dengan apa yang telah dilakukan almarhum suami. Waktu itu yang saya rasakan, aku sakit, hancur. Saya mau balas dendam, bagaimana caranya? Benar-benar hancur. Saya serasa mau bunuh diri waktu itu. Kalau saya tidak ingat masih ada 2 anak yang harus saya urus, saya mau sudahi aja. Dan setelah itu setelah kematian suami dan banyak lagi, ada lagi kejadian-kejadian yang sangat ya, ini di rumah kecelakaan, kena musibah, gas meledak. Setelah itu keadaan keluarga tidak harmonis, anak-anak pada berantem. Saya benar-benar waktu itu berada di titik nadir. Kondisi jiwa saya benar-benar sakit. Ya, ibu merasa bingung atau apa ketika dirundung masalah bertubi-tubi semacam itu? Lebih dari bingung, saya merasa terpuruk sekali. Bukan bingung lagi, saya merasa terpuruk sekali. Dalam keadaan bingung dan terpuruk, kemudian apa yang ibu lakukan? Saya cari ke berbagai terapis untuk pengobatan jiwa saya. Saya datangi beberapa dari mereka, tapi kondisi jiwa saya masih sakit, belum terasa rilis gitu masalah saya. Saya masih dirundung marah, dendam, sakit hati, semua ada di dalam hati saya. Ya, ketika dirundung masalah bertubi-tubi itu kejadiannya tahun berapa, Bu? Tahun 2022. 1,5 tahun dari sekarang. Belum lama kan? Ya. Kemana saja waktu itu ibu mencoba mencari pengobatan untuk jiwa ibu? Ya saya kurang enak ya kalau dibicarakan di sini. Tidak perlu pokoknya sebut nama, Bu. Iya. Maksudnya ya, organisasi atau seseorang atau siapa gitu, tapi nggak perlu sebut nama. Iya sih, ke organisasi juga, terus ke seseorang juga saya datangi, tapi tidak membuahkan hasil. Jiwa saya masih sakit. Saya yang ibu hubungi adalah seseorang yang sekarang ini viral di YouTube ya, yang pemirsanya banyak ya. Iya betul. Namanya sangat terkenal ya. Iya, tapi tidak membuahkan hasil. Ya, baik. Kondisi jiwa saya belum damai. Di puncak masalah, saya bermasalah. Ini saya dalam keadaan terpuruk. Saya muak sekali sehingga saya cerita ke Bang El juga. Uang saya buang-buangin waktu itu. Terus lari ke rumahnya Bu Krisna waktu itu. Nah, sama Bu Krisna dibawa ke Bang El kemarin. Saya di booster sama Bang El, Kang Riko, sama Mas Ari waktu itu. Alhamdulillah di sana. Iya. Wow, bisa dibayangkan ya kondisi Bu Yeti saat itu dalam keadaan bingung, tidak tahu harus bagaimana, dan tentu yang kemudian dilakukan adalah mencari seseorang yang bisa memberikan pencerahan hati gitu ya Bu ya, untuk menyelesaikan masalah itu. Dan ternyata bertemunya dengan RSN ya Bu ya. Pada bulan apa itu Bu Yeti bisa bertemu dengan Bang El? Bulan Agustus awal kalau nggak salah. Baru bulan Agustus ya, belum lama juga ya. Saya lari. Baik. Waktu itu saya lari dari rumah dan sama Bu Krisna dikenalkan sama. Sampai lari dari rumah. Kenapa harus lari dari rumah? Yeti? Ya karena kondisi jiwa saya lagi sakit waktu itu. Saya nggak tahu lagi harus bagaimana waktu itu. Apakah karena orang-orang di rumah juga malah menambah masalah begitu? Sebenarnya enggak. Justru kalau anak-anak saya, orang-orang rumah itu pelampiasan dari sakitnya jiwa saya waktu itu. Karena inti permasalahan ingin melampiaskannya kepada anggota keluarga ya. Ya, jadi karena kondisi jiwa saya lagi sakit,
ada masalah sedikit pun saya langsung meledak amarah gitu waktu itu. Ya. Untuk itu kemudian Ibu memilih untuk lari saja dari rumah agar tidak membuat keadaan menjadi lebih buruk ya. Dan kemudian Ya. ketemu Bu Krisna, lalu diajak bertemu dengan Bang El. Nah, apa yang dilakukan oleh Bang El atau terapi apa yang diberikan kepada Ibu oleh Bang El? Waktu itu saya sebenarnya bingung juga ini saya mau diapain gitu ya kan saya waktu itu masuk ruangan di saya beliau bilang tuh di booster itu mau diapain gitu saya nggak ngerti. Ya saya ikutin aja apa yang beliau arahkan, saya ikuti. Setelahnya saya juga merasa aneh kok cuma sadar napas tapi saya tersadar. Tersadar? Maksudnya bagaimana? Iya tersadar dari kesalahan sebenarnya bukan kesalahan sih apa yang saya rasakan itu. Jadi kemarin kan saya tidak sadar ya karena saya terbelenggu karena masalah itu Pak Aksan. Jadi tersadar. Tersadar itu berupa perasaan lega, bahagia atau bagaimana? Lega, bahagia, damai. Jiwa saya merasa terbang. Makanya waktu itu saya langsung nyanyiin lagu Iwake Bang El. Ya, karena jiwa saya terasa terbang. Setelah di booster mendapatkan perasaan lega, Ibu seperti berjarak dengan masalah itu sendiri dan bisa melihat lebih jernih masalah yang sedang dihadapi ya. Iya betul. Nah dengan begitu Ibu lebih memiliki kesadaran untuk melakukan apa gitu ya. Iya, nah setelah selesai di booster itu kemudian apa yang dilakukan Bu Yeti secara rutin? Yang pertama saya maafkan orang-orang yang telah membuat kesalahan kepada saya, orang-orang yang telah mendolimi saya bebaskan, saya doakan almarhum suami. Terus saya juga minta maaf ke anak-anak yang telah jadi imbas dari kemarahan saya. Terus jiwa saya waktu itu tenang, saya terus ikuti prosesnya RSN karena memang terasa sekali manfaat dari sadar nafas itu Pak Aksan. Oke, mengikuti proses di RSN artinya sadar nafas rutin sesuai jadwal dan juga di luar jadwal tentunya ya. Nah, setelah itu bisa dianggap kehidupan Ibu Yeti normal, artinya kondisi jiwa dan emosi terkendali ya. Nah, kemudian setelah itu apakah ada efek lain Bu Yeti yang dirasakan setelah masalah itu bisa dikatakan terkendali begitu? Banyak sekali keajaiban. Saya juga merasa aneh. Kenapa ya ini padahal cuma olah nafas? Kenapa ya padahal ini cuma sadar nafas? Tapi efeknya sangat luar biasa. Saya waktu itu 3 minggu ke belakang, saya ikuti 7 cakra yang sadar nafas 7 cakra. Ketika earphone masih menempel di telinga, tiba-tiba teman saya itu mengabari bahwa saya itu udah ditalangin ONH bayar ongkos naik haji. Tahun sekarang berangkat. Padahal saya belum daftar. Belum daftar, tidak pernah punya rencana naik haji, tiba-tiba tidak punya uang lagi. Luar biasa. Nanti bayarnya setelah saya kembali dari hajian. Insya Allah tahun depan saya berangkat. Itu keajaibannya. Dan Bu Yeti bisa berangkat haji kapan itu Bu? Tahun sekarang, tahun yang akan datang, bulan April. Bulan April yang lalu? Iya. Tahun sekarang yang akan datang. Oh ya. Iya. Berarti beberapa bulan lagi saya insya Allah dipanggil naik haji besar. Luar biasa. Dengan kondisi saya tidak punya uang, Allah mampukan gitu setelah saya menjalankan napas sadar 7 cakra. Ya. Napas cakra dan tentu juga sadar napas untuk berkelimpahan ya Bu ya. Iya. Setiap hari ada kita ikuti ya. Ya, ada lagi yang lain Bu. Apa yang menurut Bu Yeti itu adalah satu kelimpahan rezeki yang tidak diduga-duga datangnya? Gitu.
Ya itu yang paling ajaib ya, itu ya Hajian. Terus efek yang dirasakan ya omset sekarang mulai agak terpuruk ketika jiwa saya lagi tidak dalam kondisi stabil. Omset penjualan tuh turun, sekarang mulai lagi mau naik lagi, alhamdulillah. Wow, omset perusahaan naik ya. Kalau kondisi keluarga bagaimana Bu Yeti? Kondisi keluarga alhamdulillah damai sekali. Saya tadinya dengan anak yang bungsu itu kurang dekat, saya dekati dengan cinta. Ketika dalam keadaan hati damai, alhamdulillah. Sekarang saya sudah mulai dekat dengan anak yang nomor 2. Masalah anak-anak saya, sekarang keluarga saya harmonis. Pokoknya itu yang sangat membuat saya bahagia. Wah, alhamdulillah turut bahagia kami Bu Yeti. Setelah melewati badai, melewati masalah yang bertubi-tubi, Ibu berhasil melewati itu. Ya, dan ternyata bukan hanya masalah keluarga yang teratasi, tetapi hati juga merasa lebih damai, dan ternyata keberlimpahan dan juga rezeki mulai berdatangan gitu ya. Ya, betul. Itu bonusnya. Sekarang saya dapat hadiah tur Eropa nanti bulan bulan Februari apa Maret. Saya dapat hadiah tur Eropa gratis dari salah satu supplier yang mengisi bahan-bahan ke saya. Iya, menarik sekali penuturan 2 member RSN tadi. Nah, saya ingin mendapatkan tanggapan dari Mas Riko nih yang malam ini juga sudah membersamai kita. Bagaimana Mas Riko? Tadi dari kisah Bu Krisna dan Bu Yeti yang sudah kita simak. Selamat malam Pak Aksan dan semuanya juga. Terima kasih. Saya mencoba untuk menjawab dari testimoni kedua member RSN tadi. Yang poin pertamanya adalah beliau ini telah berdamai dengan dirinya sendiri. Itu poin paling penting. Paling penting ya, berdamai dengan paling diri penting sendiri. Betul sekali Pak Aksan. Karena apa? Dari tadi uraian panjang yang saya simak itu adalah beliau ini setelah menyadari bahwa segala sesuatunya berasal dari dalam dirinya. Ketika beliau ini sudah mencoba mencari solusi sebetulnya ya, dengan keluar ke sana kemari, itu sebetulnya tidak ada yang salah. Tapi memang harus seperti itu. Ambil aja hikmah dari semua kejadian dalam hidupnya ini. Dan ternyata ketika menemukan RSN, disitulah titik terangnya itu mulai menampakkan dirinya gitu. Dalam hal kehidupan nyata, dia itu cukup dengan duduk diam dan sadar nafas. Karena begini, cara energinya yang saya lihat, saya tidak berbicara karma ya, karena semua orang itu pasti memiliki karma, mau itu baik ataupun buruk. Tapi yang saya lebih tekankan di sini adalah yang kedua member tadi terjadi itu adalah kebocoran energi. Kebocoran energi, lalu ada jalur energi itu yang mampat, yang tersendat gitu loh. Nah, setelah di booster oleh Bang El dan mengikuti pola sadar napas yang dilakukan oleh grup RSN itu secara rutin, itu menambal, posisi pertama itu menambal, keduanya itu melancarkan kembali jalur energi. Disitulah keajaiban itu terjadi. Jadi benang-benang kusut, diibaratkan ya saya visualisasikan itu benang-benang kusut yang terjadi di dalam tubuhnya itu mulai simpulnya itu mulai menjadi lurus kembali. Saya akan menggunakan bahasa jiwa. Bahasa jiwa itu artinya bahasa alam bawah sadar. Apa yang tidak disadari tetapi itu dirasakan jauh di dalam lubuk hati kita. Kalau saya summarize atau menyimpulkan dari apa yang disampaikan Bu Yeti dan Bu Krisna, suasana hati mereka itu keadaan mulai berubah ketika suasana hatinya berubah. Bahasa jiwanya sudah mulai berubah ketika pertama menerima keadaan. Sehingga ya sudah, karena sudah kebentur, kepepet gitu, sampai terpojok, sampai nggak bisa ngapa, atau seperti Bu Yeti yang kemudian memaafkan
suaminya memaafkan siapapun yang menzolimi dia dan meminta maaf ketika dia menzolimi orang lain, itu secara batin, secara alam bawah sadar, dia otomatis itu ikhlas Pak Aksan. Jadi karena tidak ikhlas, kemudian dia berserah diri. Jadi menyerahkan, selama ini dia kepegang, dia yang memegang semua masalah, dia pegang erat. Tapi ketika dia menerima dan berikhlas, dia melepaskan. Kata kalau istilahnya Mas Riko tadi, dia zero mind. Tapi itu adalah ikhlas dengan kepasrahan total. Jadi dia menyerahkan masalahnya dengan berserah diri, akhirnya dia bisa menemukan keindahan karena dia bersyukur. Energi tertinggi di alam semesta adalah energi cinta kasih dan energi syukur. Ketika bersyukur, Tuhan yang mengambil masalah. Tuhan kemudian melipat gandakan keberlimpahan, memberikan keberlimpahan karena kita bersyukur. Jadi seperti yang tadi bilang, kalau kita bersyukur, Tuhan akan memberi kita lebih banyak hal untuk kita bersyukur.